Paradigma Institute, sebuah lembaga independen yang bergerak di bidang riset, analis, dan kajian politik, ekonomi, serta budaya, melakukan survei kepada masyarakat. Survei dilakukan untuk mengetahui pemahaman dan pendapat publik terkait penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Ponorogo. Teknik pengambilan data survei dilakukan dengan random sampling melalui pembagian e-kuesioner atau Google Form. Tujuan dari survei opini publik terhadap pandemi COVID-19 oleh Paradigma Institute ini adalah untuk mengetahui pemahaman, pendapat, dan respon publik terkait kebijakan penanganan pandemi COVID-19 di Ponorogo, serta saran kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Ponorogo. Survei Paradigma Institute dilakukan mulai tanggal 3 sampai dengan 9 Mei 2021 dan diikuti oleh sebanyak 60 responden dari berbagai latar belakang usia, profesi, serta pendidikan. Sejumlah 41,7% responden berusia antara 31 hingga 45 tahun. Usia 15 hingga 30 tahun sebanyak 35%, usia 50 tahun ke atas sejumlah 18,3%, dan sisanya berusia sekitar 46 hingga 50 tahun. Dari tingkat pendidikan, responden dengan pendidikan S1 sebanyak 53,3%, 31,7% berpendidikan S2, serta sisa responden lainnya berlatar belakang pendidikan SMA. Kemudian dari seluruh responden survei terdiri dari berbagai latar belakang, yakni 51,7% berlatar belakang sebagai pegawai, 21,7% sebagai mahasiswa, 18,3% serabutan, dan sebanyak 8,3% berlatar belakang sebagai pedagang. Hasil survei yang dilakukan oleh Paradigma Institute menunjukkan sejumlah 50% responden menyatakan bahwa kebijakan jam malam tidak berpengaruh terhadap tingkat penularan COVID-19, khususnya di Kabupaten Ponorogo. 46,7% menjawab adanya kebijakan tersebut bisa mengendalikan COVID-19, sedangkan sisanya menjawab tidak tahu atas regulasi yang dicanangkan dengan pembatasan giat ekonomi dan sosial kemasyarakatan setelah pukul 21 waktu Indonesia Barat di Kabupaten Ponorogo ini. Terkait keyakinan atau kepercayaan kebijakan jam malam apakah dapat mengurangi angka persebaran COVID-19, sejumlah 60% responden tidak yakin. 33,3% mengaku yakin, sedangkan 6,67% responden mengaku tidak tahu. Presentasi angka kematian di Ponorogo yang sempat melampaui angka rata-rata di Jawa Timur dinilai oleh sebanyak 63,3% responden disebabkan karena kerumunan. 28,3% responden mengatakan bukan karena kerumunan, dan sisa responden mengaku tidak tahu akan hal tersebut. Pengaruh mobilitas masyarakat di bulan Ramadan terhadap meningkatnya angka persebaran COVID-19 di Ponorogo dinilai oleh sejumlah 37,3% responden. Hal tersebut berpengaruh. 57,6% menjawab tidak berpengaruh, dan sisanya 5,1% responden menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian, terkait pendapat apakah perlu dilakukan pembatasan atau larangan aktivitas yang berpotensi menimbulkan keramaian atau kerumunan untuk pencegahan persebaran COVID-19, sebanyak 66,7% responden menjawab perlu. 31,7% menjawab tidak perlu, dan sisanya menjawab tidak tahu. Untuk tingkat kekhawatiran terhadap pandemi COVID-19 di Ponorogo, sebanyak 50% responden
menjawab biasa saja. 45% merespon sangat khawatir, sedangkan 5% lainnya mengaku tidak ada kekhawatiran sama sekali terhadap pandemi COVID-19 di Kabupaten Ponorogo. Hal lain yang menjadi catatan dari hasil jejak pendapat ini adalah adanya respon terhadap keseriusan pemerintah daerah dalam pengendalian angka COVID-19 di Ponorogo, yang juga pernah mencatat presentasi kematian tertinggi mengalahkan rata-rata di Jawa Timur. Didapatkan jawaban bahwa masyarakat menilai Pemda belum serius menangani COVID-19 dengan angka survei sebanyak 51,7%. 26,7% responden menjawab Pemda sudah serius, sedangkan 21,7% lainnya mengaku tidak mengetahui. Mengenai subsidi pemerintah terhadap mereka yang terdampak COVID-19, sebanyak 71,1% menjawab perlu adanya penambahan subsidi, sedangkan 23% menjawab tidak, dan sisanya tidak mengetahuinya. Dalam survei yang dilakukan oleh Paradigma Institute ini, responden juga memberikan saran kepada pihak terkait kebijakan penanganan pandemi COVID-19 di Ponorogo. Dari 56 responden yang menyampaikan saran, Paradigma Institute mencatat setidaknya ada 3 garis besar. Pertama, pemerintah hendaknya lebih tegas dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang dibuat, serta mengimbanginya dengan upaya intensif giat sosialisasi terhadap pentingnya protokol kesehatan, baik melalui media maupun pada tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. 2. Membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi warga terdampak pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, mengawasi secara ketat proses penanganan COVID-19 di rumah sakit untuk menghapus banyak stigma dan keraguan masyarakat terhadap hasil tes COVID-19 di rumah sakit selama ini.